datang sepanjang musim. Musim gugur seperti tidak berujung musim semi. Musim dingin membekukan iman orang-orang di kota Diker. Apalah artinya iman jika para petani selalu gagal panen? Apalah artinya iman jika harga-harga barang melambung tinggi? Apalah artinya iman jika para petani mati di ladangnya sendiri? Tapi masih ada satu keluarga yang menyimpan nyala api iman itu. Keluarga Matias Wolf. Anaknya yang masih kecil punya cita-cita menjadi pastor. Zaman seperti ini ingin menjadi pastor, Yesuit lagi. Ayo, duduk. Ayo kamu duduk. Serikat Yesus sudah ditutup. Tidak ada lagi Yesuit di dunia ini. Bantu kakakmu menata piringnya. Angin kencang sekali di luar. Kamu tidak apa-apa, Nak? Sini, biar Ibu Aku bantu. ingin terbang bersama angin, Bu. Anak kecil. Apapun keadaannya, selalu saja punya alasan untuk bergembira. Ayo, lekas cuci tanganmu, kita makan. Tolong ambilkan air minumnya. Terima kasih, sayang. Kamu duduk. Sudah hadir semua? Yuk. Sekarang posisi doa yang baik. Nah, Matias, ayo pimpin doa untuk kita semua. Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bersyukur atas ayahku yang mengolah tanah untuk kami. Aku bersyukur atas ibuku yang menyediakan makanan untuk kami. Dan aku bersyukur kepadamu atas diriku dan adik-adikku yang selalu kau beri rezeki untuk hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo, kita mulai makan ya. Ayo. Ibu, setelah makan,
Apa aku boleh bermain dengan adik-adikku dan teman-temanku? Tidak. Setelah selesai makan siang, kalian semua harus tidur. Setelah itu, kerjakan tugas sekolah kalian. Aku sudah besar, aku tidak bisa tidur siang lagi. Matias, sekarang kamu pilih, belajar atau tidur. Tidak ada acara bermain. Ayah, Ayolah, Bu. Nei. Orang-orang di Kurz adalah para pekerja keras. Kita ini orang-orang miskin. Harus kerja keras, harus disiplin. Ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Jangan sampai mereka tumbuh jadi anak-anak yang manja. Ayolah, Bu. Mereka ini masih anak-anak. Beri mereka sedikit kebebasan. Baiklah. Tapi kalian hanya punya waktu 15 menit untuk bermain. Setelah itu, kalian harus belajar. Mengerti? Anak-anak miskin. Harus kerja keras. Disiplin. Dan jangan jadi keledai bodoh. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Ayo main bola. Anakmu mau jadi pastor. Apakah kamu mengizinkannya? Tentu saja. Dia bisa menjadi kebanggaan keluarga kita. Apa yang bisa dibanggakan dengan menjadi pastor di zaman ini? Kekatolikan itu sudah mati. Orang-orang itu malu menjadi Katolik. Siapa tahu kekatolikan akan hidup lagi dari tangan anak kita. Matiasku, dia akan menghidupkan kembali api iman Katolik bagi orang-orang di negeri ini. Jangan terlalu tinggi bermimpi. Rasanya itu sakit kalau jatuh. Matias anak yang cerdas. Dan dia pantas jadi Yesuit. Sudahlah Matias, kamu itu terlalu banyak berhayal. Serikat Yesus di dunia ini sudah tidak ada lagi. Sudah dilarang oleh Roma. Mereka orang-orang luar biasa. Cerdas. Pandai. Dan selalu berpikir ke depan. Mereka itu adalah para pemberontak. Pikiran-pikiran mereka sangat berbahaya. Tapi, kamu setuju kan, Ana? Kalau anak kita jadi pastor? Boleh. Apapun itu boleh. Asalkan Harus jadi Yesuit. Hei, ada apa ini?
Apa yang pecah, Nak? Ada orang dari luar melempar kaca jendela rumah kita. Sini, berikan ke ibu. Pembohong kecil. Kalau nanti kamu dihukum gantung, aku tidak akan berdiri di dekat yang gantungmu. Bagaimana ini? Mau jadi pastor, kok suka bohong? Kalau sejak kecil saja sudah tidak jujur, nanti tuanya kamu jadi koruptor, mencuri uang rakyat. Sudah, bereskan semuanya. Kalian semua pulang. Pulang, silakan pulang. Dan kau Matias, kerjakan tugas sekolahmu sekarang juga. Hei, Pastor Yosef adikku, selamat datang. Kakak, di luar angin dingin sekali. Izinkan aku berteduh sebentar di rumahmu, Kak. Oh, silakan. Duduklah. Pater Joseph, selamat Ana. datang. Ana, Wah, Pater membawa buku banyak sekali. Untuk siapa buku itu, Pater? buku-buku ini adalah punya anakmu, Matias kecil. Keledai di Kerj itu selalu saja punya akal untuk menunjukkan kepandaiannya. Belum lama ini, dia juga memenangkan sebuah sayembara di sekolah. Dan ini hadiahnya, banyak buku. Lihat Ana, lihat anakmu, pastor kecil kita. Dia selalu mendapat hadiah buku. Baiklah, asalkan ia mendapatkan buku-buku itu dengan cara yang jujur. Tidak berbohong. Oh, tidak. Itu tidak benar. Anakmu Matias itu adalah anak yang pintar. Banyak akalnya. Ana, biarkan Matias ikut denganku, lalu akan kudidik dia untuk menjadi seorang pastor. Matias pasti senang mendengar kabar berita ini. Baiklah, ambillah ia dari tempat yang miskin ini. Matias, Matias, keluarlah nak. Paman pastor datang. Matias, duduk. Wah, banyak sekali, Paman. Ini Paman datang bawakan kamu buku-buku. Buku-buku ini adalah hadiah dari sayembara yang kamu menangkan belum lama ini di sekolah. Ini. Terima kasih, Paman. Iya, sama-sama. Kamu suka? Tentu. Matias, kamu selesaikan sekolahmu tahun ini ya. Lalu selanjutnya, kamu akan tinggal dengan Paman. Paman akan ajari kamu bahasa Latin. Supaya kamu bisa jadi pastor seperti Paman. Ya Tuhan, inikah jalan yang kau tujukan padaku? Musim semi yang indah.
Matahari bersinar dengan terang. Udara dingin tidak terlalu mencekam. Semua orang ingin keluar rumah, hanya ingin berciuman mesra dengan kehangatan sinar matahari. Mata anak-anak dunia ini berbinar-binar melihat bakal-bakal tunas yang akan tumbuh menjadi bunga. Matias kecil sekarang sudah tidak kecil lagi. Ia tumbuh menjadi remaja yang menggairahkan. Tetapi gairah itu ia persembahkan untuk Tuhan. Dan sekarang ia memakai jubah calon pastor. Tetapi kenakalannya tidak berubah. Humornya bertambah dan kepiawaiannya berkhotbah luar biasa. Ian, Tom, sebelum kalian ditahbiskan menjadi seorang pastor, aku ingin bertanya satu hal kepadamu. Kalau Tuhan beragama, kira-kira agama Tuhan apa? Pertanyaan berbahaya ini. Ya, Tuhan pasti beragama Katolik. Katolik itu agama paling pertama di dunia. Yan, kamu ini calon pastor yang bodoh. Menurut sejarah, agama pertama tentu saja Yahudi. Merekalah yang mengajarkan kita tentang Yahweh, tentang Allah, dan tentang keselamatan. Ya, sebelum Yudaisme kan ada juga agama-agama lokal, Tom. Memang. Seperti agama paganisme. Tapi menurutmu, Tuhan itu beragama apa? Menurut aku, mungkin Kristen Protestan. Tom, kamu sedang bercanda kan? Dalam Matias, buang pertanyaan bodohmu itu. Menurut kamu sendiri, Tuhan itu beragama apa? Kalau menurutku Tuhan itu tidak beragama, Tom. Tuhan itu ateis. Seminaris-seminaris bodoh. Bagaimana mungkin kalian sebentar lagi bisa ditahbiskan? Allah itu misteri. Tidak ada yang tahu tentang Allah. Dan yang membutuhkan agama adalah manusia. Tuhan tidak membutuhkan agama, tetapi Tuhan bukan ateis. Masa Allah tidak percaya diri? Dengar, sebenarnya kelak semua orang itu akan masuk surga. Tidak ada yang tidak masuk surga. Loh, bagaimana dengan mereka yang agamanya berbeda? Oh, begini Yan. Suatu hari ada seorang ateis masuk surga. Ia diterima malaikat dan diajak keliling-keliling surga. Tapi seorang ateis itu bingung dan kaget. Karena di surga dia melihat banyak sekali benteng-benteng besar. Lalu si ateis bertanya, itu benteng apa? Kata malaikat, oh itu benteng-benteng agama. Itu ada benteng-benteng orang Katolik, benteng-benteng orang Protestan, dan masih banyak lagi benteng-benteng agama-agama lain. Si ateis masih bertanya lagi, lalu kenapa mereka hidup di dalam benteng-benteng itu? Malaikatnya lalu menjawab, oh itu supaya mereka merasa bahwa hanya orang-orang yang berasal dari agama mereka saja yang diselamatkan. Matias! Hei! Ocehanmu itu mengganggu konsentrasiku. Sekali lagi aku mendengar lelucon bodohmu itu, kamu tidak akan bisa menerima tahbisan akhir tahun ini. Bid'ah kamu, aliran sesat.
Selamat siang, Pater. Ya, Ini ada kiriman untuk Frater Matias, Bos. terima kasih. Sama-sama, Pater. Lagi-lagi keledai tigrah itu mendapatkan banyak buku. Karena memenangkan sayembara. Matias. Kamu memang pandai. Dan kamu boleh menerima tahbisan akhir tahun ini. Ya. Ya Tuhan, ampunilah dia. Pater Matias. Pater Matias, di mana kamu? Ada kabar bahwa Serikat Yesus masih hidup di Rusia. Akankah kau ke sana untuk menjadi Yesuit? Ya, Matias yang kecil sekarang sudah menjadi pastor. Ia ditahbiskan menjadi imam diosesan di Dudelingen. Tetapi ketika Serikat Yesus direstorasi, ia masuk novisiat Serikat Yesus di Rumbeke. Dan sekarang ia menjadi imam Yesuit seperti cita-citanya. Pater Matias, Pater Matias, lihatlah, bulir-bulir gandum sudah siap dipanen. Buah-buah anggur sudah siap untuk dipetik. Tuan yang empunya panenan sudah menantimu. Pater Matias, Ulembok memanggilmu. Matias, apakah kamu yakin kita akan bertahan di kota ini? Jangan putus asa, Pater. Ini baru hari pertama kita menginjakkan kaki di kota Kulembok ini. Lihatlah,
Lihat, tulisan yang sangat memilukan itu. Protestanisme dan Jansenisme memang sudah sangat berpengaruh luar biasa di seluruh negeri Belanda ini. Dari tadi kita duduk di sini, tidak ada satupun orang yang mempedulikan kita. Di mana orang-orang Katolik di kota ini? Tidak ada satupun yang menunjukkan batang hidungnya. Umat Katolik di kota ini sudah banyak yang berubah menjadi pengikut Jansenisme dan Protestanisme. Yang tersisa hanyalah umat Katolik yang minder. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk kota yang sudah mati ini? Pater, berdandanlah, ambil jubahmu, dan buat diri kita menari. Menari? Apa yang mau kita lakukan? Segera ambil jubahmu dan kita berdandan. Matias, mau apa kita? Berdandanlah yang rapi, lalu buat diri kita menari. Menari? Ya. Hai domba-dombaku, lihatlah gembalamu. Aku sudah berdandan rapi, mengapa menutup diri? Bukalah pintumu, bukalah jendelamu, bukalah hatimu, dengarkan seruanku. Pandanglah bulir-bulir gandum di ladang, pandanglah buah-buah anggur di kebun. Tuhan yang punya Tuhan yang memanggilmu, bangunlah selagi matahari bersinar. Bekerjalah selagi angin sejuk berhembus. Maaf, apakah Anda sekalian pastor Katolik? Iya, benar sekali. Apakah Anda umat Katolik? Nah, Anda yang kami tunggu-tunggu. Sudah sekian lama kami dalam persembunyian. Kami takut ketahuan bahwa kami adalah orang Katolik. Mulai sekarang jangan takut lagi. Bukalah kerudung kalian. Dan panggil semua umat yang tersisa. Sore ini kita akan mengadakan ekaristi di gereja. Kita buka semua pintu dan jendela gereja. Supaya orang-orang tahu bahwa umat Katolik masih hidup. Nanti ada ekaristi di gereja, mari kita ikut. Tidak. Nanti ada ekaristi di gereja, mari kita ikut. Tidak. Gereja Katolik telah dibuka, mari ikut ekaristi. Hai domba-dombaku, lihatlah gembalamu. Aku sudah berdandan rapi, mengapa menutup diri? Bukalah pintumu, bukalah jendelamu, bukalah hatimu, dengarkan
seruanku. Pandanglah bulir-bulir gandum di ladang, pandanglah buah-buah anggur di kebun. Tuhan yang punya Tuhan yang memanggilmu, bangunlah selagi matahari bersinar, bekerjalah selagi angin saja berhembus. Hai domba-dombaku, lihatlah gembalamu. Aku sudah berdandan rapi, mengapa menutup diri? Bukalah pintumu, bukalah jendelamu, bukalah hatimu, dengarkan seruanku. Pandanglah bulir-bulir gandum di ladang, pandanglah buah-buah anggur di kebun. Tuhan yang punya Tuhan yang memanggilmu, bangunlah selagi matahari bersinar, bekerjalah selagi angin saja berhembus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini yang akan berkhotbah adalah Pater Matias. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita semuanya adalah domba-domba yang tersesat. Dan Kristus adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang baik, yang selalu ingin kita semuanya selamat. Gereja adalah sakramen keselamatan. Di dalam gereja kita selalu bisa mendengar suara Kristus gembala yang baik itu. Di dalam gereja ada keselamatan. Amin. Bangkitlah seperti mentari pagi dan songsonglah hari esok ke depan. Kita akan bangun dan menghirup udara kebebasan kita kembali. Pandanglah ke depan. Kita akan memulai hari yang baru. Selalu ada keselamatan di dalam gereja Katolik. Hai domba-dombaku, lihatlah gembalamu. Aku sudah berdandan rapi, mengapa menutup diri? Bukalah pintumu, bukalah jendelamu, bukalah hatimu, dengarkan seruanku. Pandanglah bulir-bulir gandum di ladang, pandanglah buah-buah anggur di kebun. Tuhan yang punya Tuhan yang memanggilmu, bangunlah selagi matahari bersinar, bekerjalah selagi angin saja berhembus. Penduduk kota Kolomberg, sidang kita mulai. Silakan Tuan Notaris. Bapak Hakim yang saya hormati, Bapak Wali Kota yang saya hormati, juga para pastor. Perkenankan saya di sini menyampaikan hal-hal yang religius. Silakan Bapak Notaris. Bukankah pakaian saya sudah menunjukkan bahwa saya seorang yang religius? Baiklah.
para pastor yang terhormat, sudah lama gereja Anda ini tutup. Karena memang sudah tidak ada orang Katolik di kota ini. Sudah tidak ada, pastor. Tapi sejak kedatangan Anda berdua, tiba-tiba tempat ini menjadi ramai. Bahkan sangat ramai sehingga mengganggu ketenteraman penduduk kota Kolenberg. Pastor, kami curiga, jangan-jangan Anda berdua membawa ajaran-ajaran yang menyimpang. Karena kami kaum Protestan hanya mengakui satu-satunya sumber kebenaran dari kitab suci ini. Bapak Notaris yang terhormat, bolehkah saya bertanya? Silakan. Dari manakah kitab suci yang Anda pegang itu berasal? Dari para pendahulu kami, pastor. Dari Dewan Gereja, dari para cendekia yang kami muliakan sejak dulu. Dari manakah mereka membawa kitab suci itu setelah mereka dieksekusi dari gereja Katolik? Jadi saya rasa sudah jelas bahwa sumber kita sama, dari ajaran para rasul. Pastor, para rasul itu sudah mati. Dan berapa kali harus saya tegaskan, kalau sumber kebenaran bagi kami satu-satunya, kitab suci ini. Benar, bahwa para rasul itu sudah mati. Begitupun juga dengan para pendahulu Anda juga sudah mati, bukan? Namun kami punya tahta paus yang mewarisi secara sah ajaran para rasul itu. Jadi, selain kitab suci, kami juga menjalankan tradisi gereja yang berasal dari ajaran para rasul. Dan satu hal lagi, jika Anda hanya berpegang pada kitab suci saja, seharusnya Anda menjadi umat Yahudi saja. Dan Anda beribadat pada hari Sabtu, bukan hari Minggu. Ibadah hari Minggu, pastor, itu terjadi karena sudah diubah oleh para rasul. Di manakah perubahan ibadat menjadi hari Minggu itu ada dalam kitab suci? Anda tentu tidak akan dapat menemukannya. Tetapi kami masih dapat beribadat pada hari Minggu karena dasar kami bukan hanya kitab suci saja, tetapi juga tradisi gereja yang diajarkan oleh para rasul dan diturunkan kepada tahta suci yang sah. Lombok, penduduk Lombok tenang. Sejak tadi tidak ada titik temu di pembicaraan ini. Bapak Wali Kota, apa yang Anda akan putuskan? Maaf Bapak Hakim, sebenarnya kita sudah menemukan titik temu. Sumber kita sama, dari ajaran Yesus Kristus yang diturunkan kepada para rasul dan dituliskan di dalam kitab suci. Perbedaannya adalah Anda tidak mengakui adanya tradisi gereja. Tetapi perbedaan itu bukan menjadi sebuah masalah besar. Kita masih dapat hidup berdampingan dengan damai. Biarkan umat Katolik di Culemborg ini menghirup udara kebebasan kerohanian mereka. Dan kita tidak saling mengganggu. Baiklah, baiklah. Kalian boleh melanjutkan ibadah-ibadah kalian. Sidang selesai. Hai domba-dombaku, lihatlah
Lihatlah gembalamu, aku sudah berdandan rapi. Mengapa menutup diri? Bukalah pintumu, bukalah jendelamu, bukalah hatimu, dengarkan seruanku. Pandanglah bulir-bulir gandum di ladang, pandanglah buah-buah anggur di kebun. Tua yang punya tua yang memanggilmu, bangunlah selagi matahari bersinar. Bekerjalah selagi angin sejuk berhembus. Hai domba-dombaku, lihatlah gembalamu. Aku sudah berdandan rapi. Mengapa menutup diri? Bukalah pintumu, bukalah jendelamu, bukalah hatimu, dengarkan seruanku. Pandanglah bulir-bulir gandum di ladang, pandanglah buah-buah anggur di kebun. Tuhan yang punya tua yang memanggilmu, bangunlah selagi matahari bersinar. Bekerjalah selagi angin sejuk berhembus. Gulembok hidup lagi. Matias yang dulu anak nakal sekarang menjadi pahlawan umat Katolik di Gulembok. Kekatolikan bangkit lagi. Gereja Katolik berdandan rapi, berhiaskan 2 kunci Rasul Petrus sebagai simbol tahta paus. Dan akhirnya ada juga sekelompok perempuan yang ingin mengikuti jejak Pater Matias.
Dan konon, inilah puncak karya Pater Matias. Mendirikan kongregasi suster. Perempuan-perempuan hidup dalam komunitas. Mimpi atau kenyataan ini? Ini tempat Pater Matias berdoa. Maria, apakah kamu sudah yakin dengan rencana kita? Iya, sangat yakin. Ini adalah sebuah panggilan. Kita harus membicarakannya dengan Pater Matias. Mengenai panggilan ini, apakah itu benar atau tidak? Ya, kita membutuhkan Pater Matias. Ia adalah orang yang kudus. Ia pasti bisa membantu kita berdiskresi. Nanti setelah ini, kita bicarakan dengan Pater Matias. Pater, kami sudah mantap mengikuti jejak Pater untuk menjadi biarawati. Apakah kalian sadar dengan apa yang kalian ucapkan itu? Ya, kami sadar dan kami siap menanggung segala resikonya, Pater. Apakah kalian sanggup menjadi Rasul Yesus Kristus dan bersedia diutus kemanapun tenagamu dibutuhkan? Ke tempat-tempat paling membutuhkan? Ya, kami sanggup, Pater. Bahkan bila kami harus meninggalkan negeri kami menuju tempat yang paling miskin sekalipun di dunia. Apakah kalian sanggup hidup dalam sosietas bersama orang lain dan harus taat pada pembesar kalian nanti? Iya, kami sanggup hidup di bawah ketaatan suci, Pater. Apakah kalian sanggup hidup dalam kemiskinan? Tidak ada milik pribadi. Adanya semua milik bersama. Ya, kami sanggup, Pater. Kami sudah terbiasa hidup dalam kemiskinan. Kalian masih muda. Apakah kalian tidak tertarik untuk hidup berkeluarga? Oh, kami akan hidup bersama para suster-suster nantinya. Masalahnya sekarang, pemerintah melarang pendirian biara-biara baru. Bukankah Pater dikenal sebagai pribadi yang banyak akal? Perempuan kalau sudah punya mau. Ya baiklah. Maria Stichters, Sophia Miltner, dan akan ada satu orang lagi, Lubina van Elf. Saya akan mengirim kalian ke biara para suster Santa Perawan Maria Notre Dame dari Namen, di biara Nonnenbosch di kota Jong. Belajarlah di sana dan mulailah hidup sebagai seorang suster. Lalu, apa nama sosietas kami nantinya?
Untuk sementara, pemerintah melarang pendirian biara baru. Jadi, bekerjalah sebagai kelompok awam dengan nama pedagogi Kretien. Bangunlah asrama untuk perempuan-perempuan muda dan didiklah iman mereka. Bekerjalah seperti raksasa yang selalu siap dimanapun tenagamu dibutuhkan. Pergilah dan kobarkanlah dunia. Kami adalah perempuan perkasa, hidup dalam kebersamaan, mengabdikan hidup untuk Tuhan, melayani orang-orang muda, membantu yang miskin, mendidik iman mereka. Hanya pada Tuhan mereka mencari keselamatan. Adalah perempuan perkasa, seperti Santa Perawan Maria, mengabdikan hidup untuk putranya, membuka hati orang muda, menguatkan yang lemah, mendidik iman yang pasrah. Hanya dalam Tuhan berlimpah rahmat dan berkah. Adalah perempuan perkasa, seperti Yesus, Maria, dan Yosef yang berbakti hanya untuk Tuhan, sahabat bagi orang muda, mencintai yang miskin, mendidik hati yang beriman, supaya hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Itulah hari berdirinya pedagogi Kretien yang menjadi cikal bakal berdirinya Sosietas Yesus Maria Yosef. Kongregasi baru itu tumbuh dengan pesat. Banyak perempuan yang bergabung di dalamnya, dan mereka mulai membuka rumah kedua di kota England. Tahun 1834, Pater Matias dipindah ke kota Nijmegen.
relasinya dengan para suster pun semakin jauh. Maria Stichter yang sekarang menjadi Suster Matia ditunjuk sebagai pemimpin umum, dan ia terjangkit penyakit klerikalisme. Ia menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadinya. Banyak suster yang sudah tidak tahan lagi dan memilih untuk menanggalkan jubahnya. Sebagian memilih pindah ke rumah di England, dan tinggal sedikit suster yang tersisa di Amersfoort. Kepergian Pater Matias menjadikan penyakit klerikalisme ini semakin kronis. Pater Matias banyak dipersalahkan atas masalah ini. Berita terdengar di mana-mana, badai di mana-mana, angin ribut bertiup kencang. Musim gugur telah tiba. Bagaimana mungkin sebuah biara bisa menjadi seperti ini? Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Semua ini kesalahan Pater Matias Wolf. Dia yang mendirikan Sosietas para Suster ini. Maka dia juga yang harus bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Bukankah Sosietas di Amersfoort ini ada di dalam keuskupan kita? Masalah ini bisa menyulitkan kita. Akan tetapi, Pater Matias tidak menyerahkan Sosietas ini kepada kita. Dia terlalu karismatis, sehingga para suster hanya taat kepada dia sebagai pendiri, tetapi tidak kepada kita sebagai hierarki. Dia seorang Yesuit. Harusnya dia tahu apa arti kesepahaman dengan gereja. Iya, dia seorang Yesuit. Maka setelah ia sendiri mengucapkan kaul terakhirnya, dia tidak boleh memimpin Sosietas para suster ini. Akan tetapi, dia lupa menyerahkannya kepada gereja. Atau mungkin, dia tidak lepas bebas menyerahkan pendampingan rohani Sosietas para suster ini kepada kita. Lalu, apa yang harus kita perbuat? Sebentar lagi, para suster akan memperbarui kaul mereka yang tidak tetap. Lebih baik kita batalkan kaul pemimpin umum mereka. Lalu kita minta dia meninggalkan biara ini. Apakah kita harus datang sendiri dengan membawa surat pemberhentian? Tidak perlu, Monsinyur. Ada 2 orang suster yang saya kenal cukup baik. Suster Bergman dan Suster Agnes.
Mereka sangat kritis terhadap pemimpin umum mereka ini. Nanti biarkan mereka saja yang menyerahkan surat pemberhentian itu kepada pemimpin umum. Suster Bergman, Suster Agnes. Monsinyur, Pater Vicaris. Suster berdua tentunya tahu apa yang akan saya bicarakan. Kita pernah membicarakannya. Sekarang ini, Monsinyur sendiri yang akan berbicara. Klerikalisme yang menjangkiti suster pimpinan umum kalian sudah sangat kronis. Saya rasa harus segera diambil tindakan yang tegas. Suster Matia, pemimpin umum kalian, dengan sangat terpaksa akan saya berhentikan dari jabatannya sebagai pimpinan umum, dan saya akan membatalkan semua kaul-kaulnya. Lalu, apakah Monsinyur akan datang sekarang ke biara kami? Dan mengapa kami yang harus dipanggil? Saya akan membuatkan surat pemberhentian, dan nanti suster-suster yang akan memberikannya sendiri kepada suster pimpinan umum. Lalu bagaimana dengan nasib Suster Matia selanjutnya? Dan dia harus tinggal di mana? Biarkan pater-pater Yesuit yang mengurusnya. Kalian tidak perlu resah soal ini. Baiklah kalau begitu. Baiklah. Taruh kursi itu di tempat yang terang. Geser sedikit. Apa yang kamu lakukan? Terlalu banyak. Buku. Halaman 56. Cepat sedikit. Mantel. Apa ini? Suster pimpinan, apakah ada waktu? Ada yang harus kita bicarakan, Suster. Suster, silakan tinggalkan tempat ini. Suster Bergman dan Suster Agnes. Ada apa datang kemari dengan muka yang tidak bersahabat? Maaf, Suster Matia. Kami sebagai anggota harus menegur Anda. Perilaku Anda sudah menjadi batu sandungan bagi sosietas kita. Seorang pemimpin harusnya melayani dan bukan minta dilayani. Aku pemimpin yang sah. Maaf kalau harus kukatakan, posisi Yesus Kristus di sosietas kita ada di tanganku. Lalu apa salahku?
Tuhan akan murka jika Anda menyalahgunakan posisinya dengan sewenang-wenang. Sosietas kita tidak akan diberkati oleh Tuhan jika Anda seperti ini terus. Kita harus mendidik orang-orang muda kita dengan keras, supaya mereka bisa menjadi rasul-rasul yang tangguh. Dengan alasan seperti itu, lalu Anda bisa menyalahgunakan kekuasaan Anda. Tidak bisa, suster. Ingatlah, suster, kita bukan apa-apa jika kita tidak hidup dari sosietas ini. Kata-kata kalian mulai membuat hatiku tidak enak. Aku tidak mau melanjutkan debat ini. Kita memang sudah lama tidak sejalan. Dan kalau kalian tidak suka, silahkan tinggalkan biara Amersfoort ini. Baik jika itu kehendak Anda, suster. Tetapi kami datang ke sini dengan membawa surat dari Bapak Uskup. Kaul-kaul Anda dibatalkan atas perintah uskup, dan itu berarti Anda yang harus keluar dari biara Amersfoort ini. Suster Clara, Suster Boniface. Katakan apa benar kabar yang aku dengar tentang Suster Matia? Semuanya itu benar, Pater. Kami baru saja pulang dari Amersfoort. Bapak Uskup sudah membatalkan kaul Suster Matia, dan Suster Matia harus menanggalkan jubah kebiaraannya dan meninggalkan Amersfoort. Menyedihkan sekali. Saya tidak menyangka Suster Matia begitu berubah. Ia menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pemimpin umum. Banyak suster-suster muda yang tidak tahan dengan perilakunya itu. Daging memang lemah, suster. Kekuasaan memang seringkali membuat orang lupa. Bangsa-bangsa seringkali dipimpin dengan kekuasaan tangan besi. Tetapi kepemimpinan Kristus tidak demikian. Kepemimpinan Kristus adalah melayani, penuh cinta kasih, dan solidaritas terhadap yang paling hina. Apakah keadaan itu bisa dipulihkan, Pater? Aku tidak bisa, suster.
Aku hanya manusia. Aku hanya bisa berdoa. Tuhan yang sudah memulai. Dan Tuhan pula yang akan menyelesaikannya. Berarti tidak ada masa depan bagi kami dan suster-suster yang lain. Apa sebaiknya kami juga meninggalkan hidup kebiaraan kami ini, Pater? Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Kalian sedang marah. Hati kalian gelisah. Jangan sekali-kali mengambil keputusan ketika tidak ada hiburan rohani dari Tuhan. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Pater? Kembalilah ke England. Bertahanlah di sana. Dan rawatlah baik-baik kerohanian para suster di England. Kita akan mulai perubahan baru dari sana. Sementara itu, saya akan kembali ke Amersfoort untuk mendidik kembali kerohanian para suster di Amersfoort. Panggilan kami masih sangat berharga, Pater. Dan kalau Pater merasa itu jalan yang terbaik, kami sanggup untuk memulai sesuatu yang baru di England. Baiklah. Sekarang pergilah. Dan bersiap-siaplah untuk perubahan baru. Pater Matias begitu sedih. Kongregasi suster yang ia dirikan akhirnya terpecah menjadi dua. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempersatukan komunitas Amersfoort dan England. Tapi gagal. Biara England mulai berdiri sendiri dengan menggunakan nama Societas Yesus Maria Joseph. Sementara Biara Amersfoort menggunakan nama Kongregasi Santa Perawan Maria. Pater Matias begitu sedih. Tapi
ia tidak pernah tahu apa yang terjadi sekarang. Apakah dia juga akan bersedih melihat perkembangan komunitas kongregasi itu sekarang? Tahun 1846, Pater Matias kembali dipindah dari Nijmegen ke Kulembach, ke tempat di mana namanya pernah menjadi besar. Tapi kepindahannya itu membawanya pada masa penghabisan. Ia semakin renta. Semangatnya masih besar, tetapi penyakit di masa tuanya tidak mampu ditopang oleh tubuhnya yang renta. Usia boleh menjadi tua, tetapi semangatnya tidak pernah menjadi tua. Ia masih ingin memberikan kebahagiaan rohani kepada umatnya di Kulembach. Ia masih senang memberikan retret dan mendoakan orang-orang yang datang ke pengakuan dosa. Bekerjalah selalu seperti raksasa. Raksasa itu tenaganya lebih. Ia selalu bisa bekerja dengan semangat besar. Semangat magis. Tapi raksasa itu juga selalu murah hati. Bermurah hatilah untuk Tuhan dan kaum miskin yang kalian layani.
bawalah selalu kelima benua di dalam hatimu. Aku lelah. Aku sudah tua. Dan aku ingin pulang. Tidak sia-sia Pater Matias menjadi keledai di Kerk. Seorang pekerja keras. Dia adalah pahlawan yang membangkitkan Katolikan di Belanda ini. Dia adalah pengkhotbah yang ulung. Dia adalah bapa pengakuan yang suci. Dia adalah pemberi retret umat yang luar biasa. Dan dia adalah bapak bagi kami, Sosietas Yesus Maria Yosef. Dialah yang menjadikan kami rasul-rasul Kristus yang diutus sampai ke ujung dunia. Oktober 1857. Pater Matias sudah tidak bisa menahan diri lagi untuk berjumpa dengan Tuhan yang dikasihinya. Ia meninggal dalam ketenangan yang dalam. Ia meninggal dalam kemuliaan. Tapi ia masih Matias yang sama. Ketika meninggal pun, ia masih senang menghibur banyak orang. Pater Matias, akan kupotong rambutmu untuk relikui.
Siapa tahu ia jadi orang suci. Relikwi Pater Matias. Bruder, apa yang telah kamu lakukan? Akhirnya Suster Yesus Maria Yosef selalu membawa 5 benua dalam hati mereka. Mereka menjadi serigala-serigala raksasa yang mengerkah, mewartakan kabar sukacita, tidak hanya di Belanda, tetapi juga di Australia, Tanzania, India, Ghana, Roma, dan Indonesia. Suster Basilisa. Suster Wenceslas. Suster Dositea. Suster Josepi. Dan Suster Letitia. Para suster yang terkasih, sosietas kita, Yesus Maria Yosef, telah diundang oleh Monsinyur Wolterus Stal SY, Vikaris Batavia, untuk berkarya di Minahasa, Hindia Belanda. Saya, Suster Bonifas, bersama Anda sekalian, mendapat kesempatan pertama untuk menjadi misionaris pertama di Minahasa. Yangas. Tanggal 17 Juli 1898, 6 orang suster Yesus Maria Yosef mendarat di Manado atas undangan Monsinyur Wolterus Stal SY sebagai vikaris apostolik di Batavia. Tujuan mereka adalah Tomohon sebagai tanah misi pertama di Sulawesi Utara. Dari Manado ke Tomohon, mereka harus mengendarai gerobak. Dan di Tomohon pun, mereka masih harus berjuang selama 9 tahun lamanya
untuk dapat berkarya. Kedatangan mereka seperti ancaman bagi sebagian orang. Orang-orang menyebut mereka dengan serigala betina. Tetapi doa Pater Matias menyertai mereka sehingga mereka semakin kuat dan berkembang hingga saat ini. seluruh kehendakku sekarang harta milikku yang telah kau berikan bagiku, ku kembalikan padamu, segalanya milikmu. Jadilah kehendakmu, beri saja aku cinta.